ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 ayat dari akhir surah An-Najm patut untuk kita renungi, kita perhatikan kandungannya, yang dimaklumi bahwa pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjidil Haram dan di masjid telah hadir dari para pembesar Quraisy dan tokoh-tokoh mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka surah An-Najm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka surah An-Najm. Maka keagungan Al-Quran disertai dengan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya, ini telah menggugah hati orang-orang yang mendengarkannya, sampai ketika masuk kepada 4 ayat yang terakhir ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya, maka di ayat yang terakhir adalah ayat sajadah, disyariatkan untuk sujud tilawah. Maka kaum musyrikin yang juga hadir di situ tidak kuasa untuk menahan diri mereka, mereka ikut sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna wal jin wal ins. Sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sujud dengan membaca surah An-Najm. Maka ikut sujud bersama beliau kaum musyrikin, kaum muslimin, jin dan manusia. Iya. Nah, ini dari keagungan surah ini, terkhusus 4 ayat yang terakhir yang kita akan jelaskan di sini. Apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah dari pembicaraan ini, dari Al-Quran ini, kalian terheran-heran, kalian merasa takjub? Ya, Al-Quran disebut sebagai hadithan, pembicaraan, pemberitaan. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar pembicaraannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Dan di ayat ini dikatakan, apa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dari Al-Quran ini kalian takjub? Wa tadhakuna wa la tabkun. Sementara kalian selalu tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun. Dalam keadaan kalian itu banyak lalai, acuh terhadapnya. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian hanya untuk Allah dan beribadalah kepadanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud tilawah, diikuti oleh kaum muslimin. Kaum musyrikin juga yang hadir di situ tidak kuasa menahan diri mereka. Mereka juga ikut sujud. Bahkan jin dan manusia
sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keagungan Al-Quran dan dari kebesaran Al-Quran itu. Karena itu telah ditantang kaum musyrikin di berbagai tempat untuk mendatangkan sebuah ayat, sebuah surah, atau 10 surah darinya. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, andai kata jin dan manusia semuanya berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lainnya, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Semuanya bersatu padu untuk mengumpulkan Al-Quran semisal dengan itu, mereka tidak akan mampu. Dan ini dari keagungan Al-Quran. Iya. Itu banyak dari ayat-ayat para nabi dan para rasul. Orang-orang yang melihatnya tidak bisa menolak kebenarannya. Mereka tahu kebenarannya. Hanya saja yang kafir dan yang musyrik, mereka adalah orang-orang yang keras kepala, para penentang setelah tampak kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Iya. Mereka mengingkarinya, mereka menentangnya, padahal diri-diri mereka itu yakin sekali akan kebenarannya. Mereka lakukan hal itu karena kezaliman dan penuh permusuhan. Itulah yang terjadi pada banyak dari manusia. Maka ayat yang agung ini, subhanallah, adalah salah satu gambaran bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu. Dan bagaimana Al-Quran itu sangat menyentuh hati apabila dijadikan oleh seorang muslim sebagai persemian imannya, pertambahan takwanya, kesejukan dirinya, keindahan hidupnya, maka Al-Quran itu akan mencukupinya, bahkan lebih daripada itu. Iya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka al-amthalu nadribuha la'allahum yatafakkarun. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, terpecah-pecah, berkeping-keping karena takut kepada Allah. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat supaya mereka selalu bertafakkur, selalu berfikir. Jadi ayat ini menunjukkan akan keagungan Al-Quran dan kebesarannya. Kebesaran dan keagungan Al-Quran itu diuraikan dalam berbagai ayat. Puluhan makna, bahkan ratusan sisi pembahasan akan keagungan Al-Quran di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang untuk diuraikan dan ditulis oleh para ulama buku-buku khusus terkait dengan keutamaan Al-Quran. Ada yang tentang keagungan Al-Quran, ada yang keutamaan Al-Quran secara umum, keutamaan sebagian surah dan sebagainya dari tulisan-tulisan seputar keagungan Al-Quran. Seputar keagungan Al-Quran. Hanya saja yang perlu kita ingat di sini bahwa kita berada di bulan Ramadan. Bulan ini punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan. Adalah di bulan Ramadan.
Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, punya keterkaitan khusus dengannya. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan kana ajwadan nasi bil khair. Beliau adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahi Jibril. Dan beliau di atas sifat yang paling dermawannya, paling baiknya ketika di Ramadan. Ketika beliau dijumpai oleh Jibril, payudari suhul Quran, maka beliau kembali mudarasah, mempelajari Al-Quran, membacanya. Nabi membacakannya kepada Jibril, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu setiap tahun satu kali, sampai di akhir hayat beliau mengkhatamkannya sebanyak 2 kali kepada Jibril. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Ramadan ini harusnya kita banyak menata hati kita untuk lebih banyak memperhatikan kandungan Al-Quran, tadabbur akan maknanya dan kebesarannya, selalu membacanya, agar supaya hati ini terbiasa dengan Al-Quran. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa seorang yang membaca Al-Quran itu hendaknya dia tadabbur terhadapnya, bukan tertawa, bukan bermain-main. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad berberkah, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan agar supaya orang-orang yang memiliki hati selalu mengingat dengan Al-Quran itu. Al-Quran ini disyariatkan untuk dibaca dengan khusyuk. Iya. Itulah makna orang yang membaca Al-Quran dengan baik, dia khusyuk dalamnya, dan itu sifatnya orang-orang yang berilmu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Sungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, kalau dibacakan kepada Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janjinya benar-benar akan terjadi. Dan mereka bersungkur sujud dalam keadaan menangis, dan mereka bertambah khusyuk dengan membaca Al-Quran tersebut. Itulah Al-Quran yang dibaca. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa seorang mukmin dan selain mukmin itu ada perbedaan di dalam membaca Al-Quran. Jadi dia harus meraih predikat sebagai seorang mukmin ketika membaca Al-Quran. Mukmin itu ketika membaca Al-Quran dia khusyuk, tadabbur, menangis kadang ketika membacanya, ya terhadap ayat-ayatnya, bertambah keimanan, bergetar hatinya. Berbeda dengan selain mukmin, hilang khusyuknya, kadang tertawa, bermain-main, lalai, berpaling darinya. Maka ini dari makna yang hendaknya diperhatikan. Karena hidup ini adalah untuk membedakan antara, agar supaya kita berbeda dari jalannya orang-orang yang memang arahnya adalah ke neraka. Penduduk orang umat Islam itu ketika dia masuk ke dalam Islam dijamin dengan surga. Maka harus dia bedakan jalannya dengan orang-orang yang arahnya kepada neraka. Itulah yang kita mohon di dalam surah Al-Fatihah setiap hari 17 kali dalam sehari dan semalam paling sedikit. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, untuk membedakan antara jalan yang lurus dan jalan orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Sebagaimana Al-Quran itu sendiri adalah Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Berkah Allah yang menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, pembeda, supaya menjadi peringatan untuk semesta alam. Dan ayat ini dari ayat-ayat sajadah. Artinya apa?
ayat yang apabila dibaca disyariatkan untuk sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Iya, di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, kondisinya seperti itu. Kalau kita membacanya, maka disyariatkan untuk sujud tilawah di dalam di dalam ayat itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, beliau sujud ketika membaca ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, dan diikuti oleh kaum muslimin, bahkan waktu itu kaum musyrikin jin dan manusia juga mengikuti beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu cinta dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan semoga Allah mensucikan hati-hati kita agar supaya menjadi hati yang cinta membaca Al-Quran. Kalau ada kemalasan di dalam membaca Al-Quran, merasa kurang bermanfaat, kadang itu masalahnya terkait dengan kondisi kita sendiri, tempat yang harusnya kita letakkan Al-Quran di dalamnya, hati-hati kita. Karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau taharat qulubukum lama syabi'tum min kalamillah." Andai kata hati-hati kalian itu suci, bersih, kalian tidak akan pernah kenyang, kalian tidak akan pernah puas dari membaca kalam Allah, dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu taala alam.